ketidakpastian global yang merujuk juga pada sektor ekonomi yang saat ini juga sangat volatil sekali dan bahkan di beberapa negara juga tingkat inflasinya naik termasuk di Indonesia. Tapi mengapa andai kita melihat secara sektoral justru sektor ekonomi dari e-commerce ini nampaknya tidak terdampak atau masih menunjukkan penguatan? Silakan Pak Budi. Terima kasih Mas Bram. Jadi kalau kita lihat memang masih ada pertumbuhan menurut laporan dari Google, Temasek dan Bain ya. Masih ada pertumbuhan sampai tahun 2025. Nah, ini banyak faktor yang menyebabkan kalau kita lihat satu adalah karena kebiasaan berbelanja online. Pada saat kita ngomong ekonomi digital kan selain itu ada e-commerce juga ada online travel tadi yang tadi Mas Bram sampaikan, ada on-demand services kayak food, ride hailing, dan juga ada entertainment online. Nah, dari e-commerce sendiri yang mendorong pertumbuhan ini masih karena adanya kebiasaan orang untuk berbelanja. Yang kedua juga adalah bahwa pada saat kita bicara e-commerce itu bukan hanya yang B2C ya dari konsumen, tapi juga ada yang B2B, yang apa namanya sekarang sudah mulai ada beberapa platform yang bisa menjual tadi dari bisnis ke bisnis ya, termasuk dari pemerintah sendiri ya lewat LKPP itu sudah bisa membeli lewat platform. Sehingga di sini kita lihat perkiraan pertumbuhannya masih lumayan masif. Tapi yang perlu diingat di sini kan apa namanya yang dihitung tadi seperti Mas Bram sampaikan adalah GMV-nya, gross merchandise value. Ini, artinya adalah ini jumlah transaksinya yang pertama gitu ya, tapi tidak berarti semuanya diterjemahkan ke dalam pemasukan dari platform itu sendiri, sehingga pertumbuhan transaksi belum tentu dibarengi juga dengan pertumbuhan dari platformnya atau dari kekuatan ekonomi platformnya. Kira-kira gitu. Oke, baik. Jumlah transaksi meningkat Anda katakan tadi. Apakah ini juga dapat diartikan sebetulnya daya belinya masih cukup baik di sektor e-commerce, Pak Budi? Sebenarnya kalau kita lihat ini masyarakat itu makin menggunakan kebiasaan berbelanja yang hybrid ya. Di satu sisi pembatasan mobilitas sudah berakhir ya sejak tahun lalu dan masyarakat sudah mulai berjalan melakukan jalan-jalan ya untuk berbelanja. Tapi kebiasaan untuk berbelanja online itu sendiri tidak akan bisa hilang dan makin banyak komoditas atau barang-barang yang memang bisa dibeli secara online, sehingga ini masih menjadi salah satu yang menjadi daya tarik dari konsumen. Dengan mudah bisa melakukan perbelanjaan melalui melalui online. Oke, baik. Untuk view panjang ke depan, Pak Budi tentunya, apakah dengan masih bertumbuhnya sektor e-commerce khususnya juga bisa begitu ya, di saat sektor lainnya justru sedang lesu, namun sektor e-commerce ini justru bangkit dan juga mencoba berkontribusi juga terhadap PDBRI. Sebetulnya untuk kontribusinya ke depan, Anda apakah melihat juga ini sektor ekonomi digital juga ke depannya akan menjadi kontributor terbesar dalam ekonomi kita ataupun ekonomi negara kita, Pak Budi? Betul Mas, jadi kita melihat pertumbuhan ekonomi digital ini menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dan pada saat kita bicara e-commerce, bahwa yang mendukung ini bukan hanya dari segi platformnya, tapi adalah dari segi pengusaha yang memanfaatkan teknologi digital melalui khususnya e-commerce. Termasuk teman-teman dari UMKM yang sekarang ini juga banyak memanfaatkan e-commerce maupun social commerce untuk memperkuat dan meluaskan bisnisnya. Sehingga pada saat tadi kita bilang bahwa pertumbuhan ekonomi digital menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional, di sini yang kita lihat ada salah satu kekuatan ekonomi masyarakat, di mana dengan dimudahkannya perdagangan melalui e-commerce, masyarakat makin mudah berusaha. Perusahaan-perusahaan lokal, brand lokal juga masih makin banyak punya kesempatan untuk bisa menembus pasar ya, dari pasar domestik, bahkan juga mungkin nanti pasar internasional. Sehingga tadi pada saat kita bicara nggak hanya ekonomi digital lalu teknologi company itu, tapi justru masyarakat yang makin punya kesempatan untuk berusaha. Kedepannya ini akan makin banyak teman-teman pengusaha, bahkan teman-teman generasi muda yang baru lulus sekolah, baru lulus kuliah, itu akan lebih mudah untuk mendapatkan
kesempatan untuk berbisnis dengan menggunakan e-commerce atau teknologi digital secara umum.